Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal 'Azamah, yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat, mencurahkan kepada kita anugerah dan kasih sayang yang Ia curahkan kepada kita dari rahmat dan nikmat, cinta dan kasih sayang melebihi apa yang pernah diberikan oleh orang tua kita kepada kita, melebihi apa yang pernah dicurahkan kasih sayang oleh ibu kita kepada kita. Begitu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu wa ardhahu. Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Sungguh Allah benar-benar lebih mencintai hambanya, lebih daripada cinta wanita ini kepada anaknya. Yang ketika itu di hadapan Nabi dan para sahabat ada seorang wanita yang sedang menggendong bayinya yang masih kecil. Nabi katakan, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih cinta kepada hamba-hambanya, lebih penyayang kepada hamba-hambanya dibanding sayang dan cintanya wanita ini kepada anaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan dari perkara yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah, agar kita tahu yang mana yang halal dan mana yang haram. Memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan dari mana hal yang diridhoi Allah dan mana hal yang tidak diridhoi Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, agar kemudian kita berjalan di atas hal yang diridhoi dan dicintai Allah, dan kita menjauhkan diri kita dari apa yang tidak diridhoi dan dimurkai Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan untuk itulah kita hidup, dan untuk itulah kita dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjalankan apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dan agar kita menghindarkan diri dari apa yang Allah murkai dan Allah benci. Yang ada di permukaan bumi ini adalah halal dan haram. Halal apa yang diridhoi dan dicintai Allah, dan haram adalah apa yang dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hidup kita di permukaan bumi adalah untuk menjalankan yang halal dan menjauhkan diri dari yang haram. Karena hidup kita untuk di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ibadah adalah fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur. Ibadah itu adalah mengerjakan yang diperintah dan meninggalkan yang dilarang. Karenanya Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang meninggalkan maksiat. Allah tabaraka wa ta'ala memuji orang-orang yang meninggalkan apa yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah berjanji kepada mereka untuk memasukkan mereka kepada surganya, mudkhalan karima. Allah berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kalau kalian hindarkan diri kalian jauhi apa-apa yang Allah tabaraka wa ta'ala larang kalian mengerjakannya dari hal-hal yang merupakan dosa-dosa besar, kami akan ampuni dosa-dosa dan kesalahan kalian, dan kami akan masukkan kalian ke tempat sebuah masuk yang penuh dengan kemuliaan.
yaitu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat di dalam ayat ini Allah mengatakan, memberitakan sekaligus memerintahkan bahwa orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk mengerjakannya, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lain. Di sini para ulama mengatakan bahwa yang diampuni oleh Allah adalah dosa-dosa kecil yang kita kerjakan. Karena manusia tidak akan bisa lepas dari dosa-dosa kecil kecuali para nabi dan para rasul, ala khilafin fihi, dan ada khilaf di kalangan para ulama apakah para nabi dan para rasul juga terpelihara dari dosa kecil atau tidak. Was sahih wal rajih, yang paling kuat adalah para nabi dan para rasul pun terjaga dan dijaga oleh Allah dari dosa-dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Adapun selain para nabi dan para rasul, tidak akan ada yang terjaga daripada dosa-dosa kecil. Dan dosa kecil jauh lebih banyak daripada dosa besar. Dan Allah mengatakan, kalau kalian jauhi dosa besar, Allah ampuni dosa kalian yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, untuk apa kita harus menjauhi dosa-dosa besar? Untuk apa kita harus menjauhi hal yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Karena itu adalah benteng kita untuk tidak sampai ke neraka. Menjauhi dosa-dosa adalah satu-satunya usaha yang luar biasa untuk membuat benteng kita dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, memerintahkan kita untuk menghindar dari neraka Allah, menjauhkan diri kita dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini akan memasukkan kita ke dalam neraka itu apabila kita banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, apabila banyak kita melakukan maksiat-maksiat. Apatah lagi kalau maksiat yang kita lakukan adalah dosa paling besar yang dimurkai Allah, yaitu syirik. Dosa paling besar yang dimurkai Allah yaitu kufur. Dosa paling besar yang dimurkai Allah yaitu nifaq. Syirik besar, kufur besar, dan nifaq besar merupakan dosa-dosa yang tiada tara yang harus kita jauhi dari kehidupan kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, dipanggil oleh Allah orang-orang yang beriman. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, idza sami'ta Allah taala yaqul, kalau kamu mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ihi sam'ak, fokuskan kepadanya pendengaranmu. Fa innahu imma khairun tu'maru bih wa imma syarrun tunhaan. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu hanya ada dua. Boleh jadi setelah itu adalah kebaikan yang kita diperintahkan untuk mengerjakannya, dan boleh jadi setelah itu adalah keburukan yang kita dilarang untuk mengerjakannya. Kembali yang ada adalah perintah dan larangan. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, perintah kebaikan, perintah untuk kebaikan. Apa dia qu anfusakum? Bentengi diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, bahan bakar itu, neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Daging-daging manusia ini akan menjadi pemicu besarnya api neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, karena dialah bahan bakarnya. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Penjaga-penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang keras, yang sangar. La ya'suna Allah, namun mereka tidak berani berbuat maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan seluruh yang diperintahkan kepada mereka. Jelas di dalam ayat ini Rabbuna tabaraka wa ta'ala menyuruh kita untuk membuat benteng dari neraka,
menyuruh kita untuk membuat kita membentengi diri kita dari neraka Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan cara menjauhkan diri daripada melakukan kesalahan, melakukan larangan, meninggalkan perintah yang diwajibkan. Karena lawan daripada ibadah yaitu maksiat adalah fi'lu mahdhur wa tarku ma'mur, mengerjakan yang dilarang dan meninggalkan yang diperintahkan. Itulah dia maksiat. Dia tidak hanya mengerjakan yang dilarang, namun manakala perintah itu adalah perintah wajib, meninggalkannya juga adalah maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah mengingatkan kita untuk kebaikan kita. Allah tidak ada untungnya bagi Allah kalau kita ke surga, sebagaimana tidak ada ruginya bagi Allah kalau kita ke neraka, waliyadzubillah. Tapi keuntungan ke surga adalah milik penduduk surga, milik manusia yang akan menghuni surga, dan kerugian adalah milik manusia penghuni neraka. La qaddarahullah, semoga Allah tidak takdirkan kalau kitalah penduduk neraka itu, maka kerugian adalah diri kita sendiri. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakan orang yang merugi sebenarnya bukanlah rugi di dunia. Orang yang merugi sebenarnya bukanlah rugi perusahaannya di permukaan bumi dan dia jatuh bangkrut, bukan. Qul innal khasirin, katakan orang-orang yang merugi itu sebenarnya adalah alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, yang merugi diri mereka, keluarga mereka pada hari kiamat. Ini kerugian yang hakiki. Kerugian berada di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala yang azabnya ma la ainun rat wala udhunun sami'at wala waqara ala qalbi bashar, yang azabnya tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tak pernah terdengar pedihnya azab itu oleh telinga manapun, dan tidak pernah bisa dibayang-bayangkan oleh hati. Sehebat apapun kita membayangkan sebuah azab, neraka lebih perih daripada itu. Yang azab paling ringan yang pernah Nabi sampaikan saja tidak bisa kita bayangkan, dan logika manusia, akal manusia tidak sampai untuk membayang-bayangkannya. Inna ahwala ahli nari adaban yaumal qiyamah, penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. La rajulun, seorang lelaki, yudha'u tahta akhmasi qadamaihi jamratani minan nar, diletakkan di bawah telapak kakinya dua bara neraka, yaghli minha dimaghuh, panasnya bara api neraka yang diletakkan di telapak kakinya membuat otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Maka bentengi diri kita dari neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jadikan kehidupan kita ini untuk ketaatan kepada Allah, melakukan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Di dalam kehidupan manusia melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, baik rekan kerjanya, tetangganya, atasannya, atau partner bisnisnya, mendapatkan keuntungan duniawi dari hal-hal yang merupakan maksiat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Mereka menyogok, lalu kemudian mendapatkan keuntungan dunia. Mereka melakukan khianat, tidak amanah, menerima sesuatu yang tidak pantas dan tidak berhak mereka menerimanya dan mendapatkan keuntungan dunia, dan mereka hidup di dalam kenikmatan dan kekayaan dunia. Sehingga banyak orang yang kemudian juga ikut menjalankan itu karena tergiur dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sadarkah Anda
Wahai saudaraku kaum muslimin dan muslimat, justru itulah jalan ke neraka. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang melakukan maksiat, melampaui batas, dilarang oleh Allah namun dia tidak mau berhenti, wa atharal hayatad dunya, dia lebih mementingkan, dia lebih mengedepankan kehidupan dunia, dia mau menerima dunia padahal dunia itu merusak akhiratnya, dia mau melanggar syariat Allah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, neraka jahim tempat kembali orang-orang yang seperti ini. Maka biarkan manusia dengan maksiatnya dan kekayaan dunianya di atas maksiatnya. Biarkan rekan kerja, biarkan atasan kalau dia adalah atasan dengan maksiat mendapatkan kenikmatan dunia, karena mereka lah orang-orang yang menjadi penduduk-penduduk neraka kalau tidak dimaafkan Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan katakan kepada mereka, saya tidak ikut. Memang hati cinta kepada harta, memang hati ada kecintaan kepada dunia, tapi tidak boleh melampaui aturan-aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita harus menahannya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut nanti untuk berdiri di hadapan Rabbnya dan menjaga, menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembali untuk orang-orang yang seperti ini. Akhi fiddin, kesempatan untuk membentengi diri kita dari neraka hanya ada di dunia. Camkan baik-baik di dalam hati kita yang paling dalam, di dalam jiwa kita yang paling dalam. Kesempatan untuk membentengi diri dari neraka hanya ada di sini, di dunia ini. Di akhirat tidak akan ada. Tidak akan ada kesempatan di akhirat untuk membentengi diri dari neraka. Hanya ada di dunia ketika kita hidup. Maka bentengi diri kita dari neraka di dunia ini. Biarkan manusia yang sesat, biarkan manusia yang bergelimang dengan maksiat, biarkan mereka yang bergelimang kekayaan di atas maksiat, tertawa di atas maksiat. Selalu letakkan di depan pelupuk mata kita firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, urus diri kalian, tidak akan memberikan mudarat kepada kalian siapapun yang sesat asal kalian berada di atas petunjuk dan hidayah. Tidak akan membuat rugi kepada kita mereka-mereka yang melakukan maksiat asal kita di atas hidayah dan petunjuk. Kalau kita ke surga, jutaan manusia ke neraka tidak akan membuat apapun kerugian kepada kita, dan sebaliknya. Na'udzubillah, kalau kita justru ke neraka, maka jutaan manusia ke surga, apa untungnya bagi kita? Tsumma alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum an tusallu wa tusallimu ala nabiyyikum Muhammad ibn Abdullah idh qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan sallallahu alaihi bi ashara Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم تقبل منا صلاتنا
اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أبقيتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.